Sebentar lagi kita akan memulai kegiatan pembelajaran bahasa Arab pada hari Senin 23 November ya 2020. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayuhat thalabah? Bi khair alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, agar terbiasa mengucapkan. Kemudian hal ista'dadtum lidirasah al-arabiyyah aw linata'allam? Ista'dadna. Nah, nah, qabla nabda ad-dirasah hadal yaum. Jadi silakan siapa yang ingin memimpin doa ya. Tafadhol. Baik Ustaz. Ya, tafadhol. Sebelum kita memulai pelajaran bahasa Arab kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Bismillah. Baca doa selesai. Ya, syukron ya Ihsan telah memimpin doa ya. Kembali Bapak ingatkan ya, yang belum mengisi daftar hadir di Google Classroom tetap diisi ya nanti agar tercatat kehadirannya. Nah, untuk sekarang tetap Bapak juga akan mengecek kehadiran pada Google Classroom ini untuk meyakinkan ya. Arditya Hadir Ustaz. hadir, alhamdulillah. Suma Arif Abdul Rahman Hadir Pak. ya, Arif hadir. Sumadiah Hadir Ustaz. hadir, alhamdulillah. Fenanda Hadir Ustaz. hadir. Suma Ghifari Hadir. hadir, alhamdulillah. Suma Lucy Hadir Ustaz. hadir. Muhammad Ihsanul Fatih Hadir Ustaz. Puspa Aulia Hadir Ustaz. hadir, alhamdulillah. Suma Salma Rizki Amelia Hadir Ustaz. Hadir. Suma Salsabila Dania Hadir Ustaz. hadir, alhamdulillah. Suma akhirah ya Sauqi Azizah Hadir Ustaz. alhamdulillah. Jadi materi hari ini masih sama ya dengan materi sebelumnya, yaitu tentang memperkenalkan lingkungan ya. Nah, ini mayurid ayakro anil motivasi nih. Silakan yang mau membaca. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, bersiap-siaplah ia. Nah, inilah saat masa sekolah kamu, nanti ditambah masa kuliah kamu adalah masa bersiap-siap untuk menuju ke kesuksesanmu. Nah, kemudian materi sebelumnya, masih ingat materi sebelumnya tentang apa di Google Classroom? Kata keterangan 38. yang Keterangan, tahun apa saja benda yang ada di video pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Sabburah. Seburoh, Kursiun. kursiyun, Khizanatun. khizanatun, ya betul. Seburoh, hizana, khorito, faslun, kursiyun, maktabun, misbahun, kitabun, khidaun. Nah, itu yang kosakata yang telah kamu pelajari pada pertemuan sebelumnya di video pembelajaran. Pertemuan kita sekarang, kita akan membahas tentang bangunan publik atau bangunan atau tempat publik yang ada di sekolah ya. Nah, ini adalah indikator pencapaian kompetensi. Itu bisa dilihat di tampilan. Yang pertama melafalkan, kemudian yang kedua menerangkan, yang ketiga menelaah bangunan publik. Jadi semua tentang bangunan dan tempat publik yang ada di sekolah. Kemudian indikator berikutnya yaitu menulis teks sederhana, kemudian menerangkan teks sederhana dan mengemukakan teks sederhana terkait dengan bangunan publik dan tempat-tempat publik yang ada di sekolah. Kemudian adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu melalui pembelajaran daring atau dalam jaringan peserta didik atau kalian
diharapkan dapat menunjukkan dan menggunakan bangunan publik dengan benar, memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks interaksi transaksional lisan dan tulis, sesuai dengan konteks penggunaannya sebagai hasil kreativitas mandiri, ya, dan kerjasama atau saling membantu dengan santun dan percaya diri, gitu ya. Kemudian, nah untuk pertama silahkan dikerjakan dulu tes awal ya. Nanti Bapak copy, Bapak share di chat ya linknya. Nah itu ada di chat linknya, silahkan dibuka, dikerjakan ya sebentar. Silahkan diberi waktu 7 menit ya untuk mengerjakan. Itu tadi tes awal ya, tes awal itu hanya untuk mengukur kemampuan awal atau pengetahuan awal tentang memperkenalkan lingkungan, khususnya materi bangunan publik atau tempat-tempat publik yang ada di sekolah. Nah sekarang kita berpindah ke video ini ya. Silakan diperhatikan video ini, nanti akan diputar 2 kali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Bikhair walhamdulillah. انظر يا بني ما هذا؟ هذا معمل. وما هذه؟ هذه مكتبة. وما ذلك؟ ذلك ميدان. وما تلك؟ تلك غرفة المدرسين. أين المسجد؟ المسجد أمام الميدان. المقصف وراء الفصل؟ نعم المقصف وراء الفصل. شكرا. Afwan. Nah sudah ya, sekarang kita lihat bangunan-bangunan publik yang terdapat dalam video. Kemudian nanti saat kamu melihat gambarnya, coba sebutkan ya kosakata dari gambar tersebut. Nah ada yang tahu tadi ini apa? Ma'mad. Ma'mal. Oke, betul. Coba yang belum menyebutkan silahkan ucapkan bersama-sama ma'mal. Ma'mal. Nah, itu ya. Mana ma'mal dari gambar ini? Laboratorium. Ya. Jadi salah satu fasilitas yang ada di sekolah kita ya. Alhamdulillah sekolah kita punya laboratorium yang cukup lengkap ya, biologi, kimia, dan fisika, serta bahasa dan multimedia. Kemudian gambar kedua, nah ini, tafadhol. Maktabun. Maktabah. Oke, bagus. Maktabah. Ada yang maktabun, coba kita lihat. Nah itu maktabah. Silakan diikuti maktabah. Maktabah. Nah, itu. Coba dari gambar tersebut apa artinya? Perpustakaan. Perpustakaan gitu ya. Ya semoga di tahun 2021 nanti ya kalian bisa ke perpus CMBBS setiap hari ya. Semoga kita bisa bertatap muka. Kemudian lanjut lagi. Nah ini mudah nih. Tafadhol. Masjid. Masjid ya. Tidak usah ditanya sepertinya artinya apa ya. Tapi ada yang tahu nama masjid ini apa? Mungkin yang pernah ke CMBBS tahu. Masjid Al-Madani. Ya betul, Masjid Al-Madani ya, itulah masjid yang insya Allah di tahun 2021 ya menjadi tempat kalian beraktivitas ya. Khususnya setelah maghrib sampai jam 10 malam lah kira-kira. Nah, Al-an tafadhol. Maqsaf ya betul, syukran. Ma mana maqsaf minas surah? Ma mana maqsaf? Kantin. Iya betul, kantin ya. Maqsaf. Ya.
syukron. Nah, ini kosakata-kosakata yang tadi ada di percakapan. Ada satu lagi. Nah, ini satu lagi yang ini ya, yang gambar. Ini apa nih bahasa Arabnya nih? Faslun. Faslun. Nah, ini mudah ya. Faslun. Nah, selain dari percakapan-percakapan tersebut, ada kosakata-kosakata lain tentang bangunan publik yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Silakan diikuti. Diwan. Diwan. Atau idaroh. Kemudian satu lagi maktab. Coba ada yang tahu artinya nih? Di sini ada para staf TU nih. Kira-kira ini gambar apa? Ruang TU. Ruang TU atau Koperasi. apa coba yang biasanya di situ ada orang-orang yang sedang bekerja ya. Kantor. Nah, itu kantor ya. Jadi, nah kantor itu ada banyak versi ya. Silakan boleh pilih salah satu. Ini artinya sama semua, diwan, idaroh, maktab itu semuanya artinya kantor. Kalau khusus maktab dia ada arti lain yaitu artinya meja. Jadi maktab itu bukan hanya meja artinya, tapi juga bisa diartikan kantor itu ya. Kemudian ini yang terakhir nih gambar yang muncul pertama tapi terakhir dibahas. Ini tempat yang khusus ada di CMBBS. Nah, kira-kira apa nih? Maskan. Ya, mana maskan? Asrama ya. Nah, itu maskan asrama. Ya, jadi ini khusus ya SMA negeri yang memiliki maskan itu. Hanya ada di CMBBS untuk yang di bawah Dinas Pendidikan gitu ya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Ada berapa kosakata tadi yang sudah dikuasai? Masih ingat? 12. 12, betul ya. Jadi tadi satu slide ada 6, ini slide kedua ada 6. Oke, sekarang kita lihat percakapan yang ada pada video tadi ya. Nah, tadi karena sudah ada contohnya di video, silahkan. May yurid ayyaqra al-hiwar. Saya Ustaz. Ya, tafadhol ya Ihsan. Oh, dua orang. Ihsan sama satu orang lagi, silakan. Hai Ustaz. Ya, Ihsan dan Puspa, tafadhola ayyaqra antaqra al-hiwar. Saya mudarisnya ya Ustaz. Ya, Ihsan mudarris, kemudian tadi Puspa ya. At-talib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Unzur ya Yudi, ma hadha? Hadza ma'mal. Wa ma hadhihi? Hadhihi maktabah. Wa ma dzalika? Zalika maidan. Wa ma tilka? Tilka ghurfatul mudarrisin. Aina masjid? Al-masjidu amamal maidan. Hal maqsafu wara al-fasl? Naam, al-maqsafu wara al-fasl. Syukran. Afwan. Ya, afwan. Mumtaz ya, bacanya sudah bagus, tapi tadi di sini mungkin karena kurang jelas di tampilan ya, bukan Yudi tapi Budi ya. Nah, itu ya. Maklum karena kurang jelas di tampilan ya, tidak apa-apa. Nah, itu percakapan. Nah, percakapan antara dua orang di sini antara guru dan siswa. Ma ismu at-talib? Budi Ya. Nah, itu ya. Jadi percakapan antara guru dan
Budi. Coba sekarang, nah, tadi sudah dibacakan oleh Ihsan dan Puspa. Nah, yang lainnya silakan coba terjemahkan. Ya, tidak usah semua lah, setengah-setengah saja. Di sini ada 2 bagian. Fadl. Mayurid. Saya Ustaz. Ya, tafadhol ya Raihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Al-Mudarris, kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? At-Thalib bi khairi walhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Al-Mudarris, ungzur ya Budi, ma haza? Lihatlah ya Budi, apa ini? At-Thalib, haza ma'mal. Ini Apa tadi yang ada penelitinya? laboratorium. Nah, bagus. Al-Mudarris, wa ma hadhihi? Dan apa ini? At-Thalib, hadhihi maktabatun. Ini perpustakaan. Al-Mudarris, wa ma zalika? Dan apa itu? Zalika maidan. Itu lapangan. Ya, syukron ya Rehan. Sekarang dari Thalibat, minat Thalibat, mayurid ayakro, ayarjim. Saya Ustaz. Ya, tafadhali ya Syauki. Aziz. Mudaris. Wama tilka. Dan apa itu? At-Talib. Tilka ghurfatul mudarrisin. Itu ruang guru. Mudarris ainal masjid. Di mana masjid? Talibah al-masjidu amamal maidan. Masjid di depan lapangan. Bagus. Mudarris hal maqsafu wara al-fasal. Apakah kantin? Iya, bagus. Kira-kira apa tadi? Apakah kantin di belakang kelas? Iya, bagus. Talib, na'am al-maqsafu wara al-fasal. Ya, kantin di belakang kelas. Mudaris, syukron. Terima kasih. Talib, afwan. Sama-sama. Iya, syukron ya Syauki, betul ya. Afwan Ustaz. Sudah tahu berarti tadi arti-artinya ya, maksof. Ya tadi itu Ihsan, kemudian Puspa, lalu Raihan ya. Satu lagi Syauki ya. Syukron ahsantum. Nah, sekarang kata tanya yang ada pada percakapan ini apa saja? Kaifa. Hal. Kaifa satu, yang kedua hal, kemudian Aina. aina 3, kemudian Ma. itu ya. Nah, kaifa, kemudian ma, lalu hal, dan aina. Tuh ya. Tuh, nah ini materi yang akan kita pelajari dari percakapan ini. Selain tadi kosakata, kita akan juga belajar tentang kata tanya ya. Kata tanya yang ada pada percakapan ini yaitu yang pertama kaifa, kemudian ma, lalu hal, kemudian aina. Lalu keterangan tempat yang ada pada percakapan ini apa saja? Keterangan tempat ya, jadi bukan tempatnya tapi Amama. Waro'a. iya betul, amama dan Waro'a. waro'a. Alhamdulillah, amama waro'a. Nah, ini materi-materi yang akan kita pelajari selain kosakata ya. Syukron. Kemudian nah ini yang pertama kata tanya. Nah, yang pertama kaifa. Kaifa haluk bi khairin walhamdulillah. Tafadhol mayurid ayyashrah. Siapa yang ingin menjelaskan tentang fungsi dari kata tanya ini? Tafadhol mayurid ayyashrah. Bertanya kabar Ustaz. Bertanya kabar. Oke, syukron. Ada lagi yang lain, fungsi dari kaifanya ya? Fungsi bagaimana Ustaz? Apa? Fungsi bagaimana? Bagaimana? Nah, bagaimana biasanya digunakan untuk apa saja sih? Menanyakan Dalam bahasa alasan. Indonesia? Menyatakan suatu peristiwa. Iya, suatu peristiwa terus ada lagi yang lain menyatakan apa?
Keadaan Coba, bukan ya, menyatakan keadaan bukan Ustaz. keadaan boleh. Tadi peristiwa, kemudian keadaan. Coba Bapak buat contoh, misalnya nih ya. Kaifa nadhabu ila Bandung? Nadhabu bil hafilah atau nadhabu bisayaroh. Bisayaroh. Sayaroh gimana mobil? Apa tuh? Cara, betul ya. Jadi itu fungsi-fungsinya sama ya seperti dalam bahasa Indonesia. Kaifa itu untuk menanyakan tadi betul peristiwa, bagaimana peristiwa yang terjadi, kemudian tadi tanyakan bagaimana keadaan, kemudian tanyakan lagi bagaimana cara, itu ya. Jadi fungsi-fungsinya sama. Syukron tadi yang sudah menjawab. Kemudian pertanyaan kedua, nah ini ma, contohnya, tafadhal, ma hadza ma'mal. Tafadhal. Menanyakan nama sesuatu. Menanyakan nama sesuatu, betul ya. Jadi menanyakan sesuatu ya. Mahadza. Nah, kalau mahadza ini untuk laki-laki atau untuk perempuan? Laki-laki. Laki-laki, betul ya. Mahadza hadza ma'mal. Terus tadi dalam contoh percakapan ada lagi contoh untuk perempuan. Apa? Ada yang tahu? Mahadhihi. Jawabannya tadi apa? Hadhihi maktabatun. Oke. Betul ya. Jadi itu yang membedakan tadi kalau makmal laki-laki, kalau maktabatun seperti di pertemuan awal sudah dibahas, ciri dari perempuan adalah tak marbutoh ya. Makanya itu yang digunakan hadhihi maktabatun. Ada lagi tadi mazalika, matilka gitu ya. Jadi ma itu artinya apa? Fungsinya untuk menanyakan sesuatu ya, untuk menanyakan sesuatu. Kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, ini hal ya, tafadhal, mayurid ayyashrah. Menanyakan tentang kejelasan sesuatu. Oke, bagus. Menanyakan tentang kejelasan sesuatu. Jadi untuk meyakinkan ya, meyakinkan kejelasan sesuatu. Hal maqsafu waro al-fasli? Na'am, al-maqsaf waro al-fasli. Atau jawabannya la, al-maqsaf janibal fasl. Ini nanti kalau hal itu jawabannya itu pasti antara na'am dan la. Adapun kalimat berikutnya itu adalah untuk penjelas saja gitu ya. Syukron yang tadi sudah menjawab ya, Ihsan ya. Nah, kemudian pertanyaan terakhir, nah ini mudah, silakan. Untuk menanyakan tempat. Menanyakan tempat ya, aina. Nah, aina ini bisa juga kita tambahkan dengan kata ila atau min ya, tanpa diubah ya. Jadi bisa langsung digabung. Misal ila aina anta amsi, kemana kamu kemarin? Tuh, syukron tadi yang sudah menjelaskan tentang kata tanya. Nah, kemudian sekarang untuk materi yang kedua yaitu keterangan tempat dalam bahasa Arab. Nah, dalam contoh tadi ada dua kata ya. Yang pertama amama, yang kedua waro'a. Mungkin di antara kamu ada yang sudah tahu lah arti-artinya. Yang pertama fi at-talamid fil fasli ya, mayurid Di dalam. di dalam, betul. Fi artinya di dalam. Nah, ini ya bisa dilihat. Bola ini mewakili benda yang ada di dalam kubus ya. Fi. Nah, ini fi. At-talamid fil fasli. Coba, jadi artinya apa nih? At-talamid fil fasli. Murid di dalam kelas. Kemudian yang kedua, amama. Ma makna amama? Di depan. Di depan. Bagus. Sekarang, coba ada yang ingin menerjemahkan? Al-faslu amamal maqsaf. Kelas di depan kantin. Nah, itu ya, al-faslu amamal maqsaf, kelas ada di depan kantin. Tafadhol, yang mau menerjemahkan dibaca dulu kemudian terjemahkan. Tafadhol. Hammam waro al-maskan. Kamar mandi di belakang asrama. Iya, kamar mandi ada di belakang asrama. Betul. Syukran. Minat tholibat. Saya Ustadz. Ya, tafadhol ya Puspa. Ad-diwan bainal maidan wal fasli. Kantor di antara lapangan dan kelas.
Iya, ad-diwanu bainal maidan wal fasli. Kantor berada di antara lapangan dan kelas. Kemudian, jadi penggunaan keterangan tempat ini dia tidak terpengaruh oleh laki-laki perempuan ya. Dia tidak usah diubah, langsung saja digunakan. Bisa masuk untuk kosakata laki-laki, bisa masuk untuk kosakata perempuan gitu ya. Kemudian, nah ini haula. Coba kira-kira apa nih makna haula? Di antara. Coba. Ada yang ingin temannya yang ingin membantu. Tadi ada yang menyebutkan di antara, ada yang lain. Di sekitar. Nah, itu betul. Ghifari ya, di sekitar ya. Jadi di situ kita fokusnya pada bola. Jadi bola ini mengelilingi sebuah kubus ya, atau berada di sekitar sebuah kubus. Ya. Sukron ya Ghifari. Tafadhol, ma makna kalimat ini? Silakan. Mayurid ayaqra summa itarjim. Atau Ghifari ya? Tafadhol ya Ghifari. Talamid at-talamidu haulal maidan. Ya. Talamid murid-murid kan? Iya, betul. Murid-murid di sekitar lapangan. Iya, murid-murid ada di sekitar lapangan. Betul ya. Syukron ya Ghifari. Nah, kemudian di sini kita coba berlatih. Di situ ada perintahnya, dilihat. Buatlah tanya jawab dari gambar-gambar berikut. Tanya jawab harus mengandung keterangan tempat gitu ya. Nah, kemudian gambar berikutnya. Nah, ini untuk soal pertama. Tafadhol. Ayuhat thalabah may yurid ayyaj'al al-hiwar min suratain atiyatain. Saya Ustadz. Iya, tafadholi ya Puspa. Pertanyaannya, Ainal Hadikoh, di mana Ya. taman? Al Hadikoh amamal maktabah. Taman di depan perpustakaan. Iya, betul. Al-Hadiko amamal maktabah. Taman ada di depan perpustakaan. Ya, coba ada yang lain yang menggunakan hal. Boleh. Sukron ya Puspa. Mumtaz, jayyid jidan. Afwan Ustaz. Ya, yang lainnya. Hal hadikoh amamal maktabah. Iya. Naam hadikoh amamal maktabah. Iya, Yang kedua, Sukron ya Ihsan. Ya. Mumtaz, ahsanta. Coba yang lain selain Ihsan dan Puspa nih. Kalau tidak ada, nanti Bapak coba sebut nama salah satu orang lah. Ustaz, Ya, tafadhol. Ainal hamam fil maskan. Syukron ya Febi, ahsanta. Mumtaz. Konfat. Ya. Al-an minat thalibat. Coba yang lain nih, Deka ya, Fani, dia. Tadi sudah dibantu tuh oleh temannya Febi, Al-Hammam dan Al-Maskan. Saya Ustadz. Tafadhali ya Ayunda. Hal al-hamam fil maskan. Naam, hal al-hamam fil maskan. Syukron ya Ayunda. Oke, kemudian nah sekarang latihan 2 ya. Tadi latihan 1 membuat tanya jawab dan mengungkapkannya. Nah, sekarang latihan yang kedua ini adalah mencocokkan antara pertanyaan dan jawaban yang tersedia. Ya, tafadhol may yurid an-namrah al-ula atau ar-raqmul awwal. Ya, tafadhol ya Ihsan. Yang satu itu ainal fas. Ya. Jawabannya yang 3 alfas janibal maqsaf. Iya, betul. Ar-raqmu as-sani. Tafadholi ya Syauqi. Hal madian amamal masjid. Jawabannya nomor 1. Naam, huwa amamal masjid. Iya, betul. Ada yang mau mengoreksi dulu cara membaca soalnya? Tafadhol. Maidan bukan madian. Ya. Kemudian soal berikutnya, as-su'al as-salis, mayurid ayyaqra, summa ayyujib. Tafadholi ya Faras. Ma dzalika maqsaf. Ya, Mumtaz, syukron ya Faras. Kemudian as-su'al ar-rabi. Saya Ustaz. Tafadhol ya Rihan. Ma hadhihi maktabatun. Ya, Maktabah. ma hadhihi maktabatun. Syukron ya Rihan. As-su'al al-akhir. Tafadhol. Saya Ustaz.
Ya, tafadholi ya Lucy. Yang nomor 5, hal tilka ghurfatul mudarrisin. Jawabannya Ya. yang nomor 4, la dzalika ma'mal. Syukron yang sudah menjawab, yang sudah menjodohkan ya antara soal dan jawaban. Tadi di sini ada catatan sedikit untuk jawaban nomor 1 ya. Jadi huwa atau hiya bisa digunakan untuk selain manusia. Tugas untuk kalian ini tugas mudah, jadi boleh bekerja sama, boleh kerjakan sendiri. Buatlah percakapan sederhana seperti contoh pada percakapan. Kemudian percakapan paling sedikit mengandung 2 pertanyaan dan 2 jawaban tentang bangunan publik di sekolah ya. Itu ya intinya. Jadi di sini dilihat tanggung jawabnya sebagai seorang siswa yang tadi di awal man arafa buda safar ista'adda. Ada yang ditanyakan dulu tentang tugas? Ustadz, itu tugasnya dalam bentuk video atau tulisan di buku tulis? Oke, tulis percakapannya ditulis. Jadi ini tugasnya tugas menulis. Gitu ya. Boleh kalau mau bekerja sama 2 orang silahkan, tidak apa-apa. Atau mau sendiri juga boleh. Syukron yang sudah bertanya tadi ya. Ihsan. Nah, sekarang kita refleksi dulu apa yang telah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Silahkan. Yang tadi masih diam-diam mungkin, atau kalau mau Ihsan lagi boleh lah. Hal pentingnya itu tentang ada watul istifham Ustadz, kata tanya, terus dzorful makan, keterangan tempat, sama ini mufrodat itu kosakata tadi. Syukron Ihsan. Sekarang pertanyaan berikutnya nih, coba ada yang mau menjawab selain Ihsan ya. Aduh, ini biar terlihat nih kreativitas mandirinya, biar terlihat ya. Tidak usah takut salah, karena takut salah itu salah. Mengenai kosakata yang baru, Ustadz. Oke, ya Farah, syukron. Mengenai kosakata baru ya. Iya, soalnya masih suka keliru-keliru gitu, belum hafal. Iya, syukron, mumtaz ya Faras. Nah, itu ya, jadi kosakata baru. Selain masih banyak belum hafal, karena kosakata terkait bangunan publik atau tempat publik ini masih banyak ya sebenarnya. Jadi tidak hanya 12 tempat ini, tapi lebih banyak lagi yang bisa kamu explore untuk dipelajari. Syukron ya Faras. Kemudian pertanyaan berikutnya, nah ini nih, apa yang dapat kamu lakukan dengan apa yang sudah kamu ketahui hari ini? Coba, jadi gunanya apa sih belajar yang tadi? Nah gitu ya. Tafadhalu mayurid. Saya Ustaz. Tafadhali ya Puspa. Dari yang sudah diketahui hari ini, kita itu bisa menjelaskan, mengenalkan tentang tempat-tempat yang ada di sekitar kita. Yang contohnya itu tempat-tempat yang ada di sekolah. Iya, syukron ya Puspa. Kemudian ini pertanyaan berikutnya. Tadi syukron ya Puspa. Pertanyaan berikutnya. Nah ini, apakah ada yang harus diperbaiki? Baik dari diri kalian sendiri, atau mungkin dari Bapak, atau mungkin dari materi pelajaran ini. Tafadhol. Pendapat sendiri, aktif aja lah semuanya, jangan semua diem-diem gini. Iya. Terus, ada lagi Gifari? Alhamdulillah sih udah bagus, di PPT-nya alhamdulillah gampang dimengerti menurut saya ya. Iya. Belum menurut yang lain. Sekian set. Oke, syukron ya Gifari. Alhamdulillah ini ya. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya tadi ada saran dari Gifari, dan sebenarnya harapan dari Bapak juga, kita itu semua bisa aktif belajar dan menunjukkan kreativitas mandirinya, tanggung jawabnya gitu ya. Kerjasamanya bisa kita tunjukkan dalam pembelajaran ini. Tadi kan contohnya ada yang saling membantu. Ini yang ini menerjemahkan ini, yang ini menerjemahkan ini. Nah, itu salah satu saling membantu untuk memahami sebuah percakapan gitu ya. Jadi mohon untuk pertemuan berikutnya ya, mungkin kalau di tatap muka mungkin bisa lebih terlihat ya keaktifan kalian. Mungkin karena ini masih di daring, belajar daring, mungkin keaktifannya belum terlihat seperti itu. Ya semoga harapan dari Bapak dan tadi saran dari Gifari juga bisa kita laksanakan di pertemuan berikutnya ya. Kemudian untuk tadi pendapatnya tentang PPT, alhamdulillah, terima kasih ya Gifari.
Semoga di kedepannya Bapak juga bisa lebih memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada PPT ini. Syukron ya Ghifari. Ahwan Ustaz. Iya. Nah, coba simpulan untuk hari ini. Jadi materi-materi apa sih yang sudah dipelajari pada hari ini? Tafadhol, salah satu orang. Ya, Ustaz. Iya, tafadholi. Ya dia. Jadi tentang isim istifham, tentang kata tanya, terus Ya. tentang dorful makan, Iya. tentang keterangan tempat itu dorful makan, terus sama tentang bangunan-bangunan yang ada di sekolahan. Oke, syukron ya. Dia, Mumtaz. Ustaz. Nah, dia bangunan atau tempat yang ada di sekolah, kemudian kata tanya, kemudian materi berikutnya adalah tentang keterangan tempat. Ini adalah materi-materi yang berbeda tapi dalam satu kesatuan, yaitu tentang mengenalkan lingkungan. Seperti itu. Syukron ya dia. Nah, ini sekarang evaluasinya ya. Ini silakan dikerjakan evaluasi ini sekarang ya, di Bapak tunggu. Nah, itu linknya sudah Bapak kirim di chat. Tafadhol dikerjakan. Ya, sudah ada 8 orang ya di sini. Tuh, ada yang nilainya bagus 180. 11 orang. Ya, terus bertambah. Masih ada waktu 2 menit lagi untuk pengerjaan. Setelah itu baru kita penutupan. Alhamdulillah nilainya cukup memuaskan nih. Ini seperti yang diharapkan. Banyak yang 80 ya, kemudian 100. Ya, masih ada 1 menit lagi ya. Silahkan. Iya, sudah, silahkan. Bila kalian ingin berlatih lebih ya, nanti Bapak juga kirimkan LKPD dan juga materi PPT ini ya. Materi PPT ini akan Bapak kirimkan juga di Classroom beserta LKPD untuk latihan-latihan. Nah, kemudian kegiatan berikutnya ya, karena pertemuan ini adalah pertemuan terakhir ya pada semester 1 ini gitu ya. Kegiatan yang akan kita lakukan pada minggu nanti ya, yaitu adalah penilaian akhir semester atau PAS itu ya. Kemudian untuk kisi-kisi akan diunggah pada Google Classroom. Nanti silahkan dicek di Google Classroom kisi-kisi untuk PAS. Kemudian untuk materi PAS, nah itu materi PAS itu adalah materi yang sudah kita pelajari pada semester 1 ini. Yaitu yang pertama perkenalan, kemudian mengungkapkan jati diri, lalu mengungkapkan waktu dan memperkenalkan lingkungan. Ya, saya ingin tanyakan dulu mungkin terkait PAS nanti. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nah kita akhiri saja pertemuan kita pada kegiatan belajar kali ini gitu ya. Syukron. Afwan. Naharukum sya'id. Sa'id mubarak. Qabla salam hayya bina nahtatim darsana bi qiraatil hamdalah jama'atan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.